Kedatangan para pemain timnas disambut di Jakarta setelah menjalani pemusatan latihan di Bali sejak Senin yang lalu. Patrick Clifford langsung coret 5 pemain di Jakarta menjelang melawan timnas Cina pada 5 Juni mendatang. Jay Itzes langsung bocorkan kekuatan terbesar timnas Indonesia menjelang melawan timnas Cina dan juga Jepang di 2 laga tersisa. Patrick Clifford langsung temukan pemain pengganti Eliano dan juga Sandy Walsh menjelang menjamu timnas Cina di Stadion GBK. Begini kata Messelgers dan juga Jay Itzes setelah dirinya meninggalkan Bali ke Jakarta untuk melanjutkan persiapan melawan timnas Cina dan juga Jepang pada Juni mendatang. Benarkah timnas Cina ngotot harus menang 4 gol tanpa balas melawan timnas Indonesia di Stadion GBK? Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Para pemain timnas Indonesia diketahui sudah tiba di Jakarta setelah perjalanan panjang dari Bali untuk menyelesaikan pemusatan latihan di sana. Ya, diketahui timnas Indonesia dijadwalkan untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali sejak 26 sampai 31 Mei 2025. Setelah pemusatan latihan itu rampung digelar, para pemain dan staf pelatih tepat sore tadi langsung beranjak berangkat ke Jakarta untuk melanjutkan perjuangannya di putaran ketiga. Namun menariknya, menjelang para pemain dan pelatih meninggalkan tempat penginapan, tampaknya di Bali mereka mendapatkan sedikit sambutan dari para penggemar. Selain itu, ada juga beberapa pertunjukan yang disiapkan di sana menjelang para pemain meninggalkan hotel tempat para pemain menginap. Di sana tampak terlihat ada pertunjukan spesial untuk para pemain sebelum meninggalkan hotel. Dilihat dari beberapa video yang beredar, tampaknya para pemain sangat terhibur dengan aksi tarian khas yang dipertunjukkan. Sampai-sampai sosok Jay Itzes, Jordi Amat dan juga Messelgers turut ikut menari mengiringi tabuhan musik yang terdengar di sana. Tampak mereka di sana terhibur dengan hiburan spesial tersebut, yang mana momen ini akan menjadi kenangan tersendiri bagi para pemain selama berlatih di Bali. Thank you, tulis Messelgers di story akun Instagramnya setelah meninggalkan hotel tersebut. Terima kasih untuk semua orang di Bali. Sampai lain kali, tulis Jay Itzes di story akun Instagramnya juga. Timnas Cina kini disebut wajib membantai timnas Indonesia di saat bertandang ke Jakarta jika mau posisinya aman. Ya, timnas Cina saat ini memang sedang dalam posisi terdesak sehingga kemenangan atas timnas Indonesia bisa memperpanjang nafas mereka. Hanya saja timnas Cina harus menang minimal 4 gol tanpa balas di GBK jika ingin posisinya dikatakan aman. Hal ini seperti dalam ulasan media Cina yaitu 163.com yang mengatakan bahwa kemenangan dengan skor tipis belum cukup untuk menyelamatkan skuadnya. Media tersebut kemudian menyoroti pentingnya selisih gol sebagai salah satu penentu posisi akhir klasemen di grup C ini. Mereka menyebutkan bahwa kemenangan tipis atas timnas Indonesia bisa menjadi belum cukup untuk membawa Cina lolos ke putaran keempat. Jika timnas Cina menang 1-0 atas Indonesia di laga tandang, maka selisih gol kedua tim akan menjadi 5, tulis media tersebut. Akan sulit bagi Cina untuk mengungguli Indonesia lewat keunggulan selisih gol di klasemen, sehingga mereka hanya bisa berharap Indonesia akan bermain imbang atau kalah di laga tandang melawan Jepang, jelas media tersebut. Ya, sama halnya dengan timnas Cina, kemenangan juga wajib didapatkan oleh timnas Indonesia dengan harapan bisa mengunci 1 tempat ke putaran selanjutnya. Jika timnas Indonesia mampu mengalahkan timnas Cina, lalu kemudian di laga lain Arab Saudi menang atas timnas Bahrain, maka tim merah putih akan finish minimal di posisi keempat. Oleh sebab itu, ini akan menjadi tantangan berat bagi timnas Cina karena mereka minimal menang dengan skor 4 gol tanpa balas di saat bersua Jay Itzes dan kolega. Jika timnas Cina menang 4-0 atas Indonesia di laga tandang, maka selisih gol Cina akan melewati selisih gol Indonesia dengan keunggulan 1 gol, lanjut media tersebut. Timnas Indonesia kini akan menghadapi timnas Cina di Stadion GBK pada 5 Juni mendatang. Menjelang pertandingan itu, pelatih timnas Indonesia kini memiliki 28 pemain. Di posisi kiper ada 4 pemain yaitu Hernando Ari, Reza Arya, Emil Odero dan juga Nadio Argawinata. Kemudian di posisi bertahan ada 5 pemain, di mana mereka adalah Jay Itzes, Justin Hapner, Jordi Amat, Messelgers dan juga Rizky Ridho. Lalu di posisi gelandang tengah dihuni oleh 6 pemain yaitu Tom Haye, Ricky Kambuaya, Ivar Jenner, Joy Pelupesi, Nathan Chuawan dan juga Beckham Putra.
Kemudian di sisi sayap ada 8 pemain, yaitu Yance Sayuri, San Petinama, Arhan Calvin Verden, dan James Kevin Dix, Yakob Sayuri, dan juga Asnawi Mangku Alam. Terus di lini depan ada 5 pemain, yaitu Ramadan Sananta, Oli Romeni, Stefano Lillipali, Rafael Struijk, dan juga Egy Maulana Fikri. Sedangkan Marcelino dan juga Martin Pes dipastikan tidak akan bisa bermain melawan timnas Cina lantaran akumulasi kartu kuning. 2 pemain lainnya seperti Eliano dan juga Sandy Walsh kini tidak akan bisa bergabung ke skuad Garuda. Di mana hal itu karena Eliano menemani istrinya yang akan melahirkan sementara Sandy Walsh masih mengalami cedera. Nantinya Patrick Kluivert hanya bisa mendaftarkan 23 pemain dari 28 nama yang sudah disebutkan di atas. Itu artinya pelatih asal Belanda tersebut akan mencoret 5 pemain. Belum diketahui siapa 5 pemain yang akan tersisih untuk melawan timnas Cina. Namun kemungkinan besar nantinya ada 1 dari posisi kiper yang akan tersisih karena ada 4 nama saat ini dan 3 nama nantinya yang kemungkinan besar akan didaftarkan untuk melawan timnas Cina. Kemudian 4 sisanya yang akan dicoret nantinya para pemain masih bisa bersaing ketat untuk masuk ke dalam daftar susunan pemain hingga detik-detik akhir menjelang pertandingan melawan timnas Cina. Sementara itu saat ini timnas Indonesia membutuhkan kemenangan demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Di mana saat ini timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup C putaran ketiga dengan 9 poin. Sedangkan timnas Jepang sudah dipastikan lolos ke babak final dengan 20 poinnya. Lalu timnas Australia di posisi kedua dengan 13 poin. Arab Saudi di peringkat ketiga mengumpulkan 10 poin. Kemudian timnas Bahrain di peringkat kelima dengan 6 poin. Sedangkan timnas Cina di posisi ke-6 dengan 6 poin. Pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert kini memastikan bahwa dirinya tidak akan memanggil pemain baru meskipun Eliano dan Sandy Walsh kini dipastikan absen untuk membela timnas Indonesia di laga lanjutan putaran ketiga pada 5 Juni mendatang. Pertanyaannya, lantas siapakah pengganti kedua pemain tersebut? Ya, dalam hal ini tentu ini menarik kita ulas. Tidak ada pemanggilan lagi, kami tetap dengan 28 pemain, ujar Patrick Kluivert. Ya, Patrick Kluivert akan melakukan rotasi pemain sebagai alternatif pengganti Eliano dan juga Sandy Walsh, di mana ia bisa saja menyiapkan 2 pemain lokal seperti Yakob Sayuri dan juga Yance Sayuri. Terlebih Sayuri bersaudara mendapati posisi yang sama dengan posisi Eliano dan juga Sandy Walsh di timnas Indonesia. Sayuri bersaudara bisa menjadi pengganti mereka, imbuh Patrick Kluivert. Ya, seperti yang diketahui, skuad Garuda akan menjamu timnas Cina di laga lanjutan putaran ketiga pada 5 Juni mendatang. 5 hari berikutnya timnas Indonesia akan bertandang ke markas timnas Jepang. Timnas Indonesia sendiri telah menjalani pemusatan latihan di Bali sejak Senin kemarin. Selanjutnya skuad Garuda akan berlatih di Jakarta sembari mempersiapkan laga menjelang menghadapi timnas Cina. Kapten timnas Indonesia yaitu Jait Ses kini mengungkapkan soal kekuatan terbesar di skuad Garuda bukanlah memiliki pemain berkualitas. Menurutnya hal itu melainkan kekompakan dan kebersamaan yang terjalin kuat di dalam timnya. Dalam wawancara di kanal YouTube Timnas Indonesia, ia mengatakan bahwa kekompakan itu bisa terlihat dari setiap latihan, di mana semua pemain saling bercanda satu sama lain. Menurutnya hubungan harmonis di dalam dan di luar lapangan ini menjadi modal penting untuk menghadapi laga-laga krusial menuju Piala Dunia 2026. Saya rasa kekuatan terbesar kami bukanlah kami punya banyak kualitas dalam tim. Saya rasa ini bukan kekuatan terbesar kami. Kekuatan terbesar kami adalah satu tim yang benar-benar kompak. Dan Anda dapat melihat dalam latihan, semua orang saling bercanda. Semua orang berjuang untuk satu sama lain ketika diperlukan, kata Jait Ses. Ya, kemudian ia mengomentari pemusatan latihan timnas Indonesia yang berjalan panjang di periode ini. Menurutnya hal ini sangat bagus dan sangat membantu tim untuk tumbuh lebih kuat menjelang memainkan 2 laga terakhir di putaran ketiga melawan timnas Cina dan juga Jepang, di mana 2 laga itu sangat menentukan lolosnya Indonesia ke babak berikutnya, di mana skuad Garuda saat ini menghuni posisi keempat dengan 9 poin dan terpaut 1 poin dari Arab Saudi di posisi ketiga. Periode pertama dengan pelatih baru dengan Kluivert pada bulan Maret. Saat melawan Australia kami sedikit kurang persiapan karena semua orang datang 2 hari sebelum pertandingan. Jadi kami punya banyak waktu untuk saling berbicara satu sama lain tentang apa yang diharapkan staf dan kami, jelas Jait Ses.
Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.